Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinasti Meiran Legowo dari Prodi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan analisis saya mengenai tren live shopping and flash sale. Tren live shopping dan flash sale saat ini semakin populer di kalangan bisnis online, terutama di platform e-commerce seperti Shopee. Kedua strategi ini efektif dalam mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan penjualan. Live shopping itu memiliki pengertian format penjualan online yang menggabungkan elemen live streaming dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dan ada manfaatnya, yaitu manfaatnya meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan personal. Yang kedua, memungkinkan penjualan untuk menjelaskan produk secara detail dan visual yang menarik. Yang ketiga, mendorong pembelian impulsif karena adanya interaksi langsung dan rasa urgensi. Lalu ada contohnya, penjual dapat melakukan demo produk, menjawab pertanyaan pembeli secara langsung, dan memberikan penawaran eksklusif selama sesi live. Lalu kita akan menjelaskan mengenai flash sale. Di sini flash sale sendiri memiliki pengertian strategi penjualan dengan menawarkan produk dengan harga diskon yang sangat terbatas dalam waktu singkat. Dan ada manfaatnya juga. Yang pertama yaitu menciptakan sensasi urgensi dan kelangkaan yang mendorong pembeli untuk segera melakukan pembelian. Yang kedua, menarik perhatian pembeli dan meningkatkan minat terhadap produk. Yang ketiga, membantu meningkatkan penjualan dalam waktu singkat. Contoh, penawaran diskon besar-besaran yang hanya berlaku selama beberapa jam atau bahkan beberapa menit saja. Ada kombinasi live shopping dan flash sale. Banyak platform e-commerce yang mengkombinasikan kedua strategi ini untuk memaksimalkan dampak penjualan. Misalnya, penjual dapat mengadakan flash sale selama sesi live shopping, menawarkan diskon eksklusif untuk produk yang sedang dipromosikan secara langsung. Kombinasi ini terbukti efektif dalam mendorong pembelian impulsif dan meningkatkan penjualannya. Fenomena live shopping dan flash sale yang menjamur di platform e-commerce dan media sosial seperti TikTok Shop, Shopee Live, atau Instagram Live telah menjadi strategi pemasaran digital yang sangat efektif. Namun dari sisi psikologi individu, terdapat dampak yang signifikan terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Berikut ini analisis dampaknya beserta kaitannya dengan teori-teori psikologi. Yang pertama itu ada dampak terhadap pikiran atau kognisi, cognitive overload dan decision fatigue. Live shopping dan flash sale seringkali memunculkan banjir informasi dalam waktu yang singkat, seperti harga, diskon, bonus, review, cut down waktu, hingga komentar dari penonton. Hal ini bisa menyebabkan cognitive overload, beban kognitif berlebihan, sehingga individu sulit memproses informasi secara rasional. Lalu ada teori terkait dari Cognitive Load Theory, Sweller 1988. Ketika beban kognitif terlalu tinggi, maka kapasitas working memory tidak optimal dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada dual process theory atau Kahneman. Individu lebih cenderung memakai sistem 1, intuitif, cepat, dan emosional, dalam kondisi flash sale daripada sistem 2, karena rasional dan logis, yang membuka peluang impulsif. Lalu ada fear of missing out atau FOMO. Cut down waktu, jumlah stok terbatas, dan komentar cepetan abisin. Menimbulkan ketakutan kehilangan kesempatan, otak memproses informasi seolah-olah kita harus segera bertindak agar tidak tertinggal. Lalu ada teori terkait mengenai FOMO teori. FOMO memicu kecemasan sosial yang dapat menurunkan kesejahteraan psikologis. Dan yang kedua ada scarcity effect atau sial dini. Produk yang langka atau dibatasi waktu justru dianggap lebih berharga karena pengaruhnya terhadap persepsi nilai. Lalu yang kedua adalah dampak terhadap perasaan atau afeksi emosi, kesenangan semu, dan reward dopamin. Ketika berhasil mendapatkan barang dengan diskon besar atau berhasil check out sebelum waktu habis, pengguna merasakan reward secara emosional. Ini memicu dopamin, neurotransmitter yang membuat kita merasa senang. Dan teori terkaitnya ada behaviorisme atau Skinner. Flash sale adalah bentuk intermittent reinforcement. Kita tidak tahu kapan akan mendapatkan reward, maka perilaku membeli jadi lebih sering. Dan yang kedua ada neuroscience emosi
Aktivitas di nucleus accumbens meningkat saat kita berjudi, mendapatkan diskon, mirip dengan efek perjudian. Lalu ada kecemasan dan penyesalan. Setelah pembelian, seseorang bisa merasa menyesal, buyer is remorse, terlebih jika sadar barang itu tidak terlalu dibutuhkan. Dan ada teori terkait lagi, yaitu cognitive dissonance theory atau Festinger. Individu merasa tidak nyaman karena keputusan pembelian tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhan sebenarnya. Dan ada emotional regulation theory. Gagal dalam mengatur emosi, belanja impulsif dapat memicu rasa bersalah atau stres. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap perilaku atau behavioral. Impulsive buying behavior, live shopping dan flash sale membuat individu lebih impulsif. Mereka melakukan pembelian tanpa berpikir panjang hanya karena ada trigger eksternal, yaitu waktu terbatas, harga murah, dan testimoni ramai. Dan teori terkaitnya adalah stimulus organisme response atau SOR model, stimulus berupa flash sale, lalu mempengaruhi emosi dan kognisi, dan setelah itu respon berupa pembelian impulsif. Dan teori yang kedua adalah Theory of Planned Behavior atau Aizen. Niat membeli dipengaruhi oleh norma sosial, atau semua ikut membeli, kontra perilaku yang rendah atau tidak bisa ditahan, dan sikap terhadap produk, diskon itu sama dengan positif. Lalu setelah itu ada konsumerisme dan habitual buying. Kebiasaan ikut live shopping dan tergiur flash sale menciptakan pola konsumsi yang berulang. Ini bisa menjadi kebiasaan yang otomatis, bahkan tanpa kebutuhan nyata. Dan teori terkaitnya adalah operant conditioning atau Skinner. Perilaku membeli diberi hadiah berupa diskon, yaitu untuk memperkuat kebiasaan membeli. Dan yang kedua, habit formation theory. Perilaku yang sering diulang dalam konteks yang sama atau tiap jam 12 ada flash sale akan menjadi rutinitas otomatis. Fenomena live shopping dan flash sale bukan hanya mempengaruhi emosi dan perilaku konsumen dari sisi psikologis, tapi juga bisa menjelaskan secara neuroscience, yaitu melalui cara kerja otak ketika seseorang mengikuti atau terlibat dalam aktivitas ini. Berikut adalah penjelasan tentang kondisi otak individu yang mengikuti tren live shopping dan flash sale, dikaitkan dengan aktivitas sistem syaraf, hormon, dan struktur otak yang terlibat. Yang pertama itu adalah aktivasi sistem reward otak. Ketika seseorang melihat barang diskon besar atau berhasil check out saat flash sale, sistem reward dalam otak langsung aktif, terutama pada nucleus accumbens, pusat otak yang mengatur anticipation of reward atau antisipasi terhadap hadiah. Dan yang kedua ada ventral tegmental area, memproduksi dopamin, neurotransmitter yang membuat seseorang menjadi senang, puas, dan ingin mengulang perilaku itu lagi. Tapi efeknya, individu merasa euforia sesaat, seperti menang jackpot. Walau belanja tersebut tidak rasional, inilah yang menyebabkan live shopping terasa seru dan bikin ketagihan. Dan yang kedua adalah peningkatan dopamin dan sensasi high. Setiap kali pengguna pasti merasakan cut down, mendengar suara ting-ting atau check out, dan yang terakhir adalah melihat kata terbatas, diskon 90% atau stok hampir habis. Maka, otak dopamin melepaskan sebagai respon terhadap excitement, mirip dengan terjadi pada perjudian atau gambling. Yang kedua, konsumsi gula. Yang ketiga, sosial media seperti like dan komen. Studi neuroscience menyebut ini sebagai intermittent reward system, yaitu otak menerima hadiah secara acak, bikin makin nagih karena tidak bisa diprediksi. Yang ketiga adalah aktivasi amigdala dan stres emosional. Dalam flash sale, individu merasa harus bereaksi cepat karena waktu dan stok terbatas. Ini mengaktifkan sebagian otak bernama amigdala, pusat emosi, terutama rasa takut dan cemas. Dan yang kedua ada hipotalamus, mengatur respon fight or flight. Dan efeknya, otak menganggap situasi ini sebagai ancaman kehilangan atau loss, sehingga yang terjadi adalah muncul rasa panik atau takut kehabisan barang. Yang kedua, jantung berdetak lebih cepat. Dan yang terakhir adalah sulit berpikir logis karena korteks prefrontal tergeser oleh sistem limbik. Yang keempat adalah menurunnya aktivitas prefrontal cortex.
Prefrontal cortex atau bagian otak depan adalah area yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengambilan keputusan logis, dan kontrol impuls. Dalam situasi tekanan waktu dan emosi tinggi, seperti flash sale, aktivitas prefrontal cortex menurun, sementara sistem emosi atau limbik itu meningkat. Dan efeknya, individu mungkin akan membeli impulsif dan mengabaikan pertimbangan rasional atau sebenarnya aku butuh nggak ya? Dan yang terakhir adalah menyesal setelah pembelian, buyer's remorse. Yang kelima adalah pembentukan habit dan neuroplastisi. Jika seseorang sering ikut live shopping, maka perilaku ini akan membentuk kebiasaan neurologis di otaknya. Prinsip neuroplastisi menjelaskan bahwa neurons that fire together and wire together. Artinya, semakin sering seseorang mengasosiasikan diskon dengan kesenangan, semakin kuat jaringan syaraf itu terbentuk. Otak akan otomatis mengarah kebiasaan membuka aplikasi saat jam flash sale tiba. Contohnya, pada jam 12 siang, notifikasi flash sale mulai dimulai. Otaknya langsung aktif dan membuka aplikasi, lalu langsung check out pada keranjang. Dan yang terakhir adalah penurunan regulasi emosi dan kesadaran diri. Dalam jangka panjang, jika individu terlalu sering mengalami stimulasi reward instan, maka toleransi dopamin meningkat. Jadi butuh diskon lebih besar untuk merasa puas. Yang kedua adalah regulasi diri menurun. Makin sulit menunda kesenangan atau delay gratification. Dan ketiga adalah kesadaran terhadap tujuan jangka panjang berkurang atau hidup lebih konsumtif. Dan ini sejalan dengan studi tentang kecanduan digital dan perilaku konsumtif yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada reward instan dapat melemahkan kemampuan berpikir reflektif dan regulasi emosi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis tentang live shopping dan flash sale. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.